Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Teman-teman Ical ya? Ngirian apa Jawa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'batu saniyata asyarata lan utawi cabangan kang kaping 12. Iku arroja'u ngarep-ngarep li rahmatillahi maring rahmati Allah ta'ala maulur sapa Allah. Qala dawu sapa Allah ta'ala kul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kul dawu sira Muhammad ya ibadi ho kawula ingsun alladzina rupane wong akeh asrafu kang padha ngliwati pelanggaran sapa alladzina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne alladzina la taqnatu aja ngrasa pedhot sira kabeh min rahmatillah saking rahmati Allah. Kala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fajiru ar-rajili rahmatillahi aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqniti. Al-fajiru utai wong kang lacut ar-raji kang ngarep-ngarep li rahmatillah maring rahmati Allah iku aqrabu luwih parek ilallahi maring Allah ta'ala maulur sapa Allah minal ngabidi tinimbang wong kang ahli ibadah tapi al-muqniti kang rasa pedhot saking Allah. Waru yalan dan katakan ngan Umar cinar sangka Umar ngan Zaid bin Aslam cinar sangka Zaid bin Aslam anna rajulan sak temene wong lanang iku kana ana sapa rajul ana iku fil umami ing dalem pira-pira umat al-madiyah kang wis dhisik
iku yastahidu nemen-nemeni sapa rajul fil ibadati ing dalam ibadah wa yushaddidu lan bangetake sapa rajul ala nafsihi ing atase awak dhewe ne rajul wa yuqni tulan ngrasa megotake sapa rajul annasa ing manungsa min rahmatillah sange rahmati Allah. Suma mata mongko nuli mati sapa rajul faqala mongko nuli matur sapa rajul ya Rabbi duh Gusti ma utawi apa kuli kedue ingsun indaka ngumenggah panjenengan. Kala dawuh sapa Allah laka iku kedue sira annaru kawi neraka. Faqala mongko matur sapa rajul ya Rabbi fa aina ibadati fa aina mongko iku ing dalem endi ibadati utawi ibadah ingsun wajtihadi lan ora nemen-nemeni ingsun. Faqala mongko dawuh sapa Allah innaka satemene sira iku tatnatu megotake sira annasa ing manungsa min rahmati saking rahmat ingsun fit dunya ing dalem donya. Fa ana mongko utawi ingsun iku kan itu megotake sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalem iki dina min rahmati sangka rahmat ingsun. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah, Jumat mubarak, Jumat berkah. Pagi yang penuh barokah ini kita masih dipertemukan Allah kembali dalam waktu dan gelombang yang sama dalam kajian kitab Qami Utuhyan di aula zikir sholawat nariyah. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat dikucurkan oleh Allah kepada kita semua. Yang paling tampak kenikmatan itu adalah dihadirkannya kita di aula zikir sholawat nariyah pada pagi hari ini. Jelas ini kenikmatan yang sudah Allah tampakkan kepada kita. Maka tidaklah pantas seseorang yang habis mengaji tidak ada syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kini apa pagi ini masih diberikan kekuatan untuk ikut thalabul ilmi. Iku wajib syukur niki nikmat. Nggih. Ananging sebelumnya terus pundi swanten kula Bu niki soal handset baru nih Pak Ezhar Pak Gandok Pak banget Mas salone ini waduh Alhamdulillah Pak Alhamdulillah jajane Pak Kurnia niki tak buka niki sih iki salone mikir ini kok waduh men ternyata suara kita bagus nggih di handset larang iki berarti alhamdulillah handset kula amok. Yang sepuluh rian ki mak rosok loro. Tapi lah kadang-kadang yang buatan, tapi kadang-kadang merosot. Tapi ini jernih banget, ada nomor 11. Tak pikir yang sate wong on air kan langsung rusak. Ibarat yang satu dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada nazam yang berbunyi wahbub ilahaka khaf'ali ma'iqabihi walirahmatir jutawakkalan ya muslimun. Wahbub ilahaka khaf'ali ma'iqabihi walirahmatir jutawakkalan ya muslimun. Bahwa nazam ini telah diterangkan oleh Kiai Nazim ada 4 syu'batul iman yang terkandung dalam nazam tersebut yang sudah kita bahas dari nazam dari syu'batul iman yang ke-10, 11, 12, 13 ya, ada sampai 13. Sekarang kita menginjak pada syu'batus saniyah. Namun sebelum kita membahas syu'batus saniyah, kula badhe ngemutaken bahwa
empat nazam yang empat subah yang dijadikan dalam satu nazam ini memang tidak bisa dipisahkan gitu ternyata. Kalau kita biasanya hanya mendengar namanya khauf dan roja harus beriringan seiring sejalan, namun adanya khauf dan roja itu akan tampak betul di tengah-tengah manah kula panjenengan apabila sudah ada mahabbah terlebih dahulu. Jadi wong wis duwe mahabbah, wis duwe rasa cinta karo Allah, maka timbul rasa takut. Ini tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri nih siapapun. Jadi yang pertama di subah yang ke-10 adalah mahabbatullah, hubbullahi ta'ala. Cabangan iman yang ke-10 adalah cinta Allah, yang sudah kemarin kita bahas panjang lebar, alamat hubbillah, hubbul Quran dan seterusnya. Kemudian di subah yang 11 adalah al-khauf min adzabillah. Kalau ngaji dulu ini. Gini kok kata sih kesan santen cengorok. Nggih, keturun. Ya, jadi yang ke-11 adalah al-khauf. Jadi setelah makanya jadikan satu nazam ini empat subah ini memang akan beriringan dan terus beriringan. Maka kalau kita hanya mengenal dalam bab-bab kitab itu biasanya bab tasawuf itu adanya roja dan khauf. Kalau dikatakan roja dan khauf harus seiring sejalan, bahkan mobil dan bensin itu benar. Tapi anak wong tuku mobil, tuku bensin kan ya kudu enenge mobil, enenge bensin kan ya kudu tuku dhisik. Lah tukune kan termasuk senenge apa Innova, Rebon, apa Innova lawas, apa Innova lawas seneh, apa Avanza, apa R3, apa Alphard. Berarti kan Anda harus seneng dulu baru Anda beli kan. Setelah Anda beli baru nanti mengatakan anaknya mobil ya karo anaknya mobil kudu ono minyak. Itu baikkan mobil dan bensin antara khauf dan roja. Nah, tapi ngomong-ngomong wong iso muni anaknya mobil kudu karo bensin lah lek duwe mobil dhisik dak. Tentunya duwene mobil akan dia pilih mana mobil yang dicintai lebih dahulu. Setelah dia merasa mencintai mobil apa yang menjadi kecintaannya, maka barulah dia beli mobil. Karena apa? Unsurnya cinta. Nah, setelah ada mobil, baru dia mengatakan mobil bensin ramlaku. Maka ada namanya roja, ada namanya khauf. Ya. Nah, ada namanya khauf bensin, ya, anak bensin, anak mobil, ya, ora kena dia melaku. Baru dia mempunyai penemu bahwa adanya khauf anaknya mobil. Dan kok anaknya mobil, anak bensin, ya ora iso malah ono timbul roja. Setelah itu dia baru nyaman kemana-mana. Saya akan cepat sampai apabila ada mobil yang aku beli, kemudian ada mobil yang aku sukai, kemudian terpaksa aku membeli, ada bensin, baru dia merasa nyaman untuk pergian kemanapun, akan merasa nyaman melalui kendaraan yang telah dimiliki dengan rasa kecintaan tadi. Nah, niki nazam niki memang mengisyaratkan ada 4 nazam yang terkandung dalam, ada 4 subhatul iman yang terkandung dalam nazam ini. Memang setelah saya analisa dari pagi bahwa betul ini 4 ini memang harus iring sejalan menurut. Walaupun kebanyakan kita mengetahui hanya khauf dan roja, ternyata ada muncul khauf kemarin kan ada mahabbah terlebih dahulu. Nah, karena ada mahabbah, ada takut sehingga ada harapan besar melalui khaufnya, sehingga ada merasa ada kenyamanan melalui hal-hal yang dia cintai tersebut. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang ke-11 adalah al-khaufun adzabillah. Jadi wong itu lek mencintai Allah pasti takut apabila orang yang dicintai, Allah yang dicintai akan marah dengan kelakuan dan perbuatannya, akan ucapan dan perbuatannya. Dia takut benar ini. Dia takut nanti kalau Allah itu marah kepada kita apabila kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketakutan kita akan ketakutan kita kepada Allah akan melakukan hal-hal yang dilarang. Ini
diarani khauf. Lah sampean gak seneng dhisik, ya ora mungkin ana wedi. Padha karo guru nek jenengan iku seneng, ya duwe rasa wedi. Wedi lek sampe gak oleh rudani. Jenengan kok seneng karo seneng karo kiyaine, langge jenengan kok timbul rasa wedi. Karena kecintaan jenengan yang luar biasa pada seorang kiai, pada seorang guru, maka jenengan takut betul sifat ketakutanmu itu akan muncul. Kenapa muncul? Karena kamu takut apabila orang yang kamu cintai, yaitu gurumu atau kiaimu yang kamu cintai, takut apabila tidak ridho dengan keberadaanmu, takut apabila tidak ridho dengan ucapanmu, takut apabila tidak ridho dengan perbuatanmu, maka akan muncul namanya khauf. Tapi wedine beda karo wedine karo macan lho nggih. Ketakutan sama-sama namanya takut. Takutnya seseorang pada kiai mendekat pada kiai. Takutnya seseorang pada harimau, dia tetap lari dari harimau. Podo-podo maknane wedi. Tapi berangkat wedi niki wau yang membedakan kemana arah ketakutan ini akan menggiring kepadanya. Kalau ada orang takut karena dimulai dari cinta, dari mahabbah terlebih dahulu, maka ketakutannya akan mendekatkan dia kepada ditakuti. Tapi ketika yang sumber yang menakutkan kepadanya adalah karena keseremannya, karena bahayanya, maka dia akan menjauh dari harimau. Ini dianalisa, dingengen tenan boleh ngaji karo kula sampe ndak gelem-gelem ndak oleh apa-apa tenan. Ya, butuh dingengen, ngene dingengen apa yang saya sampaikan jenengan angen-angen. Oh, bener apa ora ngoten dingengen. Nek saya mboten purun ngengen didik-didik, ya ndak oleh apa-apa, ndak masuk kajian kita. Karena kita bicaranya hati. Lah bicara hati harus kamu dalami betul. Beda kalau ngaji fikih lho, nek ngaji fikih pokok diwaca durungkono beres. Ini hukumnya haram, ini boleh, ini hukum makruh. Lah ngono benar. Tapi kalau kita ngajinya hati, kita harus mau mengangan-angan dalam setiap kajian itu agar nanti kita menemukan ilmu melalui kajian. Tapi kalau kita gak angan-angan, gak gelem mikir, oh iya ya. Padahal jenenge lo padha wedine, tapi kenyataan praktek rasa takut ini tidak sama. Tergantung sumber dari hal yang menjadikan ketakutan itu apa. Kalau memang tak baleni malih, kalau memang takut ini muncul dari kecintaannya kepada Allah, maka dia walaupun takut dengan Allah, tapi dia walaupun dengan lari dari dia tidak akan lari dan Mbak Komaria timut nggih, Mbak Siti Komaria. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Timut nggih, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan malih. Kita mau menginjak pada rojak ini. Jadi, engkau benar di sambungnya. Jadi, rasa takut ini tidak bisa kita maknai dengan satu makna ternyata. Takutnya kita kepada Allah akan menggiring kita untuk mendekat kepada Allah. Takutmu pada seorang guru akan mendekatkan kamu pada gurumu. Takutmu pada harimau akan menjauhkan kamu dari harimau. Podo-podo dini tapi praktek sing mboten podo. Nggih. Wedine niku podo, jenenge wedi iki mestine lak podo, tapi ana sing ngerti tapi prakteknya tidak sama. Wedi tidak karo matan, wedi tidak karo Allah, wedi. Tapi praktek dalam ketaatan
tidak sama. Ketika dia takut dengan Allah, maka mendekat dengan Allah. Apabila dia takut dengan harimau, dia akan lari sejauh mungkin kepada harimau. Kenapa tidak sama praktek takut ini? Karena kalau kita kepada Allah, takutnya karena cinta kita. Kenapa cinta kok takut? Ya, orang yang cinta akan takut apabila menyakiti hati orang yang dicintai. Maka dia akan mendekat bagaimana agar orang yang dicintai tidak akan merasa tersakiti oleh kita. Maka kita berhati-hati betul agar kita tidak bisa menyakiti orang yang kita cintai. Tapi ketika kita lari dari mau, bukan karena cinta, tapi karena takut kebuasannya, karena takut gigitannya, maka orang ini akan menjauh dari harimau itu. Mulane ono ne khauf iku ono mahabbah. Kalau ada mahabbah, maka ada rasa takut. Lah dengan cinta karo gurumu mesti Anda takut dari hal-hal yang Anda lakukan tidak sesuai dengan keinginan guru kita. Tidak sesuai dengan guru kita, bahkan kita takut ucapan dan perbuatan kita menyakiti hati guru kita. Itu namanya takut yang dikehendaki di sini. Takut sing model ngoten niku. Mboten takut karo macan itu mboten. Kenapa muncul takut? Karena ada cintamu kepada Allah. Kenapa cinta Allah takut? Iya, karena kita takut apabila ucapan dan perbuatan kita menyakiti hati orang yang kita cintai. Karena sangat-sangat menyakitkan apabila kita memiliki perilaku yang menjadi sebab orang yang kita cintai marah dengan kita. Karena kita takut, kenapa takut? Jangan-jangan karena perbuatan kita orang yang kita cintai akan beralih cinta dari kita, akan berpaling dari kita, akan memalingkan cintanya dari kita. Ini yang ditakutkan seperti itu. Mulane wong sing wedi, wong sing mahabbah karo Allah, wedi nglakoni perkara sing dilarang Allah. Kenapa? Dia takut bahwa apa yang dilarang Allah adalah sesuatu yang menyakitkan hati Allah, maka dia takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Karena apa? Karena takut orang yang dicintai akan merasa tidak nyaman dengan perilaku kita. Orang yang dicintai akan marah karena perbuatan kita. Ini yang namanya takut. Maka tidak berenakan dosa sama sekali. Wedi banget. Wedi banget iki kudu muncul saka mahabbah dhisik. Lah lek jenengan dereng mahabbah karo Allah kok wedi banget. Lah dine apa kok ora urusan. Padha karo eneng wong duwe guru sing beda. Ya ora padha kok modele. Jadi kalau duwe guru dhewe jenengan duwe guru dhewe. Ini bukan tidak sama nanti praktek takutnya tidak sama. Kita hanya takut dengan guru kita masing-masing. Karena saya gurunya kamu, maka kamu yang saya takuti. Karena saya gurunya kamu, maka kamu yang saya cintai. Saya tidak peduli dengan guru-guru lain di sana. Guru teman saya tidak mau tahu apa yang terjadi dalam guru teman saya. Saya tidak mau tahu. Saya hanya ingin tahu guru saya sendiri. Saya hanya ingin mendalami apa yang menjadi sesuatu dari guru saya sendiri. Saya tidak akan pernah urusan dengan guru kamu. Loh, kok ada gurunya, tapi dia tidak menjadikan yang menakutkan bagi kita. Kenapa? Dia bukan guru kita, tapi dia gurunya teman kita. Tapi tetap wajib kita takzim. Takzimnya ya harus berakhlak. Cuma yang membedakan bentuk takutmu berbeda. Betul nggih? Bentuk ketakutan kita yang berbeda. Lek karo gurune wong liya ya ora wedi menalanya kok ora nang urusan kok gitu. Enggak ada urusan. Mereka memuliakan gurunya gini jenengan ya ora iso. Ketika jenengan memuliakan gurunya gini kancamu ya ora iso lho kon kaya sampean di dalam memuliakan gurumu sendiri. Tidak bisa. Nah, niki memang tidak mungkin akan ada rasa takut sebelum ada mahabbah lebih dahulu. Nanti kita omong loh, kenapa para suami takut pada istri? Karena suami sangat mencintai istrinya, karena suami takut apabila perilaku ucapannya akan menyakiti hati istrinya, gitu. Kemana saya bahas yang lebar. Nah, sekarang ketika ada orang khauf, akan ada mahabbah, maka akan muncul yang namanya suhbatus hadiyat asyara, yaitu akan muncul dari suhbah yang ke-11, yaitu apa? Suhbah yang ke-11 adalah roja, yaitu onone pengharapan akan rahmat Allah.
Lek sampean wedi karo macan, sama sekali tidak ada yang kamu harapkan dari harimau itu. Tapi ketika Anda takutnya kepada Allah karena cinta, maka ketakutanmu itu ada harapan. Aku gak wani ngapani dosa. Harapanmu apa? Harapanku agar orang yang aku cintai akan semakin cinta kepada saya, akan memberikan cintanya kepada saya dengan sepenuhnya. Jadi duwe pengarap lek wong wis duwe nek wong sing kita cintai sudah mencintai kita sepenuh hati, insyaallah apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita boleh takut dengan guru, tapi takutnya kita dengan guru punya harapan boleh barokah. Mantel Bu. Jadi aku nyakiti guruku karena aku pengen barokah saka guruku. Lah iki jenenge wong sing wedi digandengi karo harapan yang rahmati karepe ngoten. Jadi rojak karepe ngoten. Wa fuqatu saniyata asyarata utawi cabangan sing nomor 12 iku ar-roja'u ngarep-ngarep di rahmatillah maring rahmat Allah. Sekali kita sampaikan adanya roja, adanya khauf bersumber dari apa? Mahabbah kepada Allah. Ketika ada mahabbah maka akan timbul roja. Ketika ada orang yang ada roja melalui mahabbah maka akan timbul yang namanya ketika ada orang khauf karena mahabbah maka khaufnya akan timbul roja karena mahabbah itu sendiri. Jadi tidak serta-merta punya harapan, tidak serta hanya takut belaka, tapi akan diimbangi dengan harapan yang betul. Pulau tiga guru pulau, tapi pulau harapan boleh baru kayak gitu. Pulau tiga guru pulau tidak sampai ngelakoni perkara sing dadekno guru pulau marah, ketakutan yang menghantarkan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang bikin guru marah. Artinya dia punya harapan. Harapannya apa? Untuk guru itu marah. Dengan tidak melakukannya hal-hal yang dibenci guru saya, maka saya punya harapan besar untuk mendapatkan ridho. Boleh ridhone guru itu, dua ridhone guru itu harapan. Ridho seorang guru harapan kita semua sebagai seorang murid ketika kita berguru pasti akan berharap muga-muga lek berguru awake lan manut apa jare guru, lewat karo guru arek nekakno jenenge rojak. Jadi, waduh, ketika kita dengar Allah tidak sama. Kalau takutmu kepada Allah karena cintamu kepada Allah, maka ketakutan yang didasari karena cinta kepada Allah, maka akan muncul harapan besar kepada Allah. Waduh. Sampai Allah mengatakan, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sampaikan Muhammad wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang melewati batasannya, melewati batasan akan dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, wong sing elek-elek dulu, wong sing nakal-nakal dulu. Nakal ora apa-apa, tapi aja sampai padha medhetno harapan besarmu kepada aku, kata Allah. La taqnatu, janganlah kalian memutuskan, janganlah merasa putus dari rahmatnya Allah. Aja sampai duwe pengrasaan nek kaya aku juga kaya iso to yo bahkan kaji barang apa iso. Lha iki jenenge wong harapan. Orang semuanya ngono, nek kaya aku kaya iso to yo kon bocah ngaji barang ngene iki lah, jajal dhisik ayo urung-urung ora iso iki lho. Aten nggih. Dadi urung-urung wong ngira nek kaya aku kaya iso to lek ada aku kok ngaji, sekelas aku kok ngaji dulu. Kaji itu kuasanya Allah, kaji itu kehendak Allah bukan kehendak kita. Kalau orang itu kehendak Allah ngaji itu kaji buh dalam merah. Jadi banyak orang yang kadang-kadang tidak punya keinginan itu salah. Arab kopi kudu duit kepikiran so haji wong iku wajiban sama Allah. Ya mbok carane ya apa sing penting sampe digale haji karo Allah. Iku nek memang Allah ngersakne saged lah. Sing penting lah nek kersoan orane lan jangan diharapkan waktu kersane ora diharapkan. Mulane aja sok muni-muni alah yo lek kaya aku ngene iki kaji kula bayu oleh sithik daerah blek kaji. Ora mikir kalau kaji aja ngono. Namanya itu orang frustasi, orang putus asa, tidak boleh. Sama dengan orang-orang yang tidak move on itu, karena putus asa dia tidak punya roja sama sekali. Waktu karo wong sing ora duwe roja ning ngersane Allah. Orang yang tidak bisa move on itu orang yang tidak punya harapan kepada Allah dengan kebaikannya.
Rondenya para semua aku tidak terjadi lagi seperti yang kedua. Aku seperti kedua kalinya. Aku tidak mau gagal udah ketiga kalinya. Lewes, aku seperti Indo, aku semua sok apa. Dari yang mungkin lagu cukup sekali. Aku merasa dalam cinta. Lala sing sepisan ya ramo pas kedua ya cukup sudah 2 kali aku merasa kegagalan cinta. Jadikan kegagalanmu sebagai sebuah pengalaman. Serine wong nom wi. Don, jadi ada mahabbah seperti itu. Wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang melewati batasan akan dia sendiri, janganlah kalian memutus harapan kepada Allah. Nabi juga mengatakan al-fajir ar-rajil rahmatillahi ta'ala qarabu ilallah. Wong sing lacut, wong sing nakal, wong sing elek tapi cek duwe harapan besar kepada Allah, itu lebih dekat kepada Allah daripada al-abidi, daripada minal abidi al-muqniti, daripada orang yang ibadah tapi tidak berharap kepada Allah. Wong sing megot harapane ning Allah. Ya bener wong ngaji, ya bener wong yang ibadah, tapi dia sudah memutus harapan. Allah, ndak wis ngene wis aku urip ngene wis. Alah apa aku ngene ae. Lah ini orang enggak punya harapan. Lebih baik orang yang tidak ngaji tapi dia punya harapan besar pada Allah. Orang yang tapi punya harapan besar pada Allah. Makanya orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, tidak mungkin dia tidak bisa move on dari segala masalah. Tidak mungkin dia akan frustasi apabila dia punya rojak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ngarep-ngarep rahmat Allah, bahwa Allah Maha baik. Ketika kita menyadari Allah Maha baik, maka Maha baik Allah inilah yang akan menjadikan sebuah tumpuan dalam harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia sudah menganggap Allah selalu memberikan yang tidak baik pada kita, pada Allah jelek menurut kita, maka ini yang akan menghilangkan rojak kita kepada Allah, sehingga Anda tidak akan pernah bisa move on dari kegagalanmu, dari masalahmu, sehingga kamu tak akan bisa move on itu. Nah, itu tidak benar namanya. Lebih baik wong sing lacut tapi duwe harapan Allah, iku luwih nyedhek ning gone Allah katimbang wong sing ibadah tapi tidak berharap pada Allah. Dan ini hadis ini juga telah kita kaji wonten kitab Musuriyah gitu ya. Jadi ada seorang yang disangka orang ini ahli neraka. Ternyata beliaunya punya rojak yang tinggi di hadapan Allah ketika kematiannya. Yang sehingga ketika dia dibuang di tempat yang kotor, di tempat pembuangan sampah, Nabi Musa langsung mendapatkan wahyu dari Allah untuk disuruh mencari ada kekasihku yang ditampakkan oleh umat di sekitarnya. Tolong kamu cari, kamu sholatkan itu kasih saya. Dia meninggal di desa kaza, tempatnya kaza wa kaza. Yang kene, RT kene, desa iki, sebenarnya iki. Sehingga Nabi Musa berangkatlah mencarinya dan ternyata dia tadi bereson. Napa nang wonten yang ninggal di raniki. Oh nggih Pak, Pak. Ya kok nyana kok niku. Lah saniki jenazah nang pundi? Iku jenazah duncal ning pawon ya wong-wong. Dalane apa? Lah Pak, wong enak iwake Pak. Wong ejan elek kate banget mau ra maksud. Mau dilakoni Pak sapa sing gelem ngurusi mayit tulis. Ayo dibuat di tempat sampah. Nabi Musa bilang pada Jarot, kata tetangganya, orang yang meninggal dengan baik ya. Kenapa aku harus mencarinya? Kata tetangganya, ini bukan orang baik. Kata Allah, dia bukan orang baik. Tapi ketika dia detik-detik sakaratul maut, mau mendekati kematiannya, dia punya harapan yang besar kepada saya. Dan harapan itulah yang menjadikan dia sebagai kekasih saya. Menjadikannya dia menjadi kekasih saya. Dengan al-hadis al-fajir ar-rajil rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi minal abidi al-mu'min.
Dan diwaruyangan Umar dengan Zaid bin Aslam, diriwayatkan dari Umar dari Zaid bin Aslam bahwa anak rajulan kana fil umamil madiyah, ada laki-laki dari kaum yang terdahulu. Beliaunya yajtahidu, bersungguh-sungguh fil ibadah, di dalam ibadah, wa yushaddidu, dan membanget-bangetkan akan dirinya sendiri, wa yushaddidu ala nafsihi. Jadi lang ibadah itu tenanan rame ukur-ukur, tapi wayu kenitu anna salah ngerasa mekbatake sapa rajul anna samanungsa min rahmatillah, dia memutuskan rahmat Allah wali ibadah tapi ekspektasi karo Allah lah mesti jenengan iki arep-arep ora kena lampun terus dia arep-arep jenengan wis kono-kono pun. Nah katanya lho, padahal ya ahli ibadah tapi dia tidak punya rojak yang tinggi kepada Allah. Akhirnya summa mata, kemudian dia meninggal dunia, sehingga setelah meninggal dia bertanya pada Allah, ya Rabbi mali indaka, Duh Gusti, bagaimana saya ini menurut panjenengan, gimana saya di sini panjenengan berpundi? Allah menjawab, qala laka annar, Allah mengatakan kamu di neraka. Dulu kok di neraka? Qala ya Rabbi fa'ana ibadati wajtihadi. Dulu kok saya di neraka, terus di mana ibadah saya, di mana jihad saya? Maqala innaka tubnitun nasa min rahmat, karena kamu telah memutuskan terhadap manusia, memutuskan dari rahmatku ketika di dunia. Maka fa'ana ubnituka al-yaum min rahmati, maka saat ini aku pun juga memutuskan rahmatku hari ini kepada kamu, dan tidak ada rahmat untuk nah, padahal ibu suwargane kula jenengan iki mek arep-arep rahmate Allah, Pak. Ada lho. Suwargane kula jenengan iki mek arep-arep rahmate Allah, mulane aja putus-putus rahmate Allah. Nek ngono saya ibadah Pak arep rahmate ya ora mungkin. Orang yang mempunyai rojak tinggi kemudian tidak ada ibadah, tidak mungkin. Ada orang punya rojak tinggi itu tidak takut dengan perbuatan dosa, tidak mungkin tadi karena sumbernya mahabbah. Kalau kamu sudah cinta kepada Allah, maka kamu akan takut untuk melakukan hal-hal dari Allah. Karena takutmu kepada Allah karena rasa cintamu, maka Anda akan punya harapan ketika Anda takut melakukan hal yang menyakitkan Allah. Dan Allah mudah-mudahan Allah semakin cinta kepada kita, mudah-mudahan Allah semakin ridho kepada kita. Ketika Allah dalam kemudian kita, apa yang sudah diberikan kepada kita? Ketika Allah meridho tengkulon jenengan, apa sih yang kita minta yang diberikan Allah diberikan? Padahal yang kita minta adalah husna wa ziyadah, masuk surga dan bertemu dengan Allah. Ini harapan kita semua. Dan Anda ini ibadah supaya apa ibadah kulon jenengan dicek riyen. Ibadah kulon jenengan paling mampu riya. Ibadah kulon jenengan mampu takabur. Ibadah kulon mampu ngujuk. Hati konjasa mampu sifat hasud dan sebagainya. Gimana akan kita andalkan ibadah kita itu? Kita hanya mengharapkan ridho Allah dan hanya mengharapkan rahmat Allah. Masih yang ini tak telaten lagi ngaji. Menowo sebab lagi telaten melok ngaji. Kita disebabkan Allah ridho dan sebabkan Allah mampu memasukkan saya. Kemudian kalau Allah mau memasukkan saya ke dalam surganya. Tuh. Mulanya menowo, makanya saya soal doa-doa seperti itu. Muga-muga sebab berdoa teko istiqomah ngaji niki jadi sebabnya selamat dunia, selamat akhirat. Di sana memang terus, sebenarnya ngomong di harapan ngoten niku. Jadi nek tandang gawe kok harapane ngaten niki enteng. Aku tak ngelok ngaji, mbok menowo lho iki jenenge yo ora ngerti. Lah iki jenenge mau diharapan ngene iki jenenge itu. Mbok menawa sebab laku ngaji, masih ora paham. Tapi wong tua yang mengikuti kajian tanom saiki ora paham piye, masih ora paham muga-muga sebab Allah ridho, sebab Allah maringi rahmat ning gone aku, sehingga aku dilebokno swarga. Yo mek ngoten niku tok, tekan jenengan iki ben iso dadi tenang. Mulane sering ngaturaken ketika ada orang ibadah berpuluh-puluh tahun dengan tujuan ingin mengetahui setan, justru malah mboten ngeru riyadhah. Dari wangi posong, buatan wiritan, ora setan. Jangan ngono kok dhek sadar diri. Ya Allah. Mungkin mawon Gusti tiyang kaya kula ngeten iki mangi ya sing rong tahan.
besar prosesan. Mungkin elek ati kula Gusti. Jadi ibadah pirang-pirang tahun wiritan gue poso bendino ternyata bangga ndak ro setan, ternyata mungkin sakit elek ati kula Gusti. Lho pacamu ning ngono tok langsung ngalor muncul keadaan setan. Masyaallah. Koyo ngene lho, cukup dengan itu aja ibadah pirang-pirang tahun. Orang yang sing mempan tapi dengan meratapi diri dan punya harapan besar pada Allah Taala yang menjadikan dia diberitahu Allah setan. Berarti ngarang muncul tumbuhan karo setan. Diero setan rugu menungso niku jare ibarat setan itu laler, menungso itu seluruh tubuhnya ketempokan laler sampai tidak tampak manusianya. Setan yang mulanya uang taruh dalan, uang takut kesetanan taruh dalan, tujuh-tujuhnya barang ditubruk kok. Ya taruh dalan, orang halal barang ditubruk kok yang tujuh taruh dalan. Ulang setan sama terjadi gedek tenan. Masya Allah. Ngono setan berhukum menungso. Dengan menyadari sejenak, ya Allah, nggih Gusti. Wong kaya kula para setan ibadah kula iki jejare enten apa-apa Gusti. Nggih mungkin elek ati kula mungkin kula ibadah berapa tahun karo setan. Lho, mek barokah ngono tok dadi sebabe dia dipun paringi Allah pirsa setan. Nyata lho, mulane jangan kamu sepelekan amal baik itu dengan harapan muga-muga. Wong sing gelem harapan muga-muga iki jenenge wong duwe rojak tenan. Kok enek bongkok, enek bungkang, Jawa Tengah jenenge bungkang, Jawa Barat aku mbok ndak tahu saya. Papa popon itu, nek Jawa Timur jenenge bongkok. Pokoke nyeblok ning tengah dalan ya Allah tak inggirne rek, muga-muga Allah ridho. Taruh lek ku minggirno bongkok yang ada di tengah jalan ini. Ya Allah ada duri yang malang di tengah jalan. Ya Allah tak entas nih, tak inggir nih. Akan saya tepikan ini duri. Mudah-mudahan Allah ridho. Ngoten-ngoten niku lho. Sing dadekno kinabuling napa harapan demi harapan. Mulane sering kula ngajak jenengan, mbok menawa lho kabeh iki kabeh niku mbok menawa. Lho wong sing muni mbok menawa namanya punya harapan besar pada Allah ngoten iki. Mbok menawa nek teladan wis istiqomah nek ngaji UR iki dadi sebab kepercayaan hati dan sebab padanya hati dan dadi sebab tetep iman Islam. Jadi sebabnya selamat dunia selamat akhirat. Jadi sebabnya pikantuk perkawis barokah maslahah manfaat dunia akhirat. Lan jenengan berangkat ngaji wis duwe harapan sing kaya ngene. Ya Allah, ndak mungkin dia akan putus di tengah jalan. Ndak mungkin ketika tidak repot tenan, ndak mungkin akan putus di tengah jalan dengan ngaji, ndak mungkin jenengan akan turun. Ketika kita setiap melakukan kebaikan yang berpotensi ibadah hendaknya muka-muka ya Allah jadi sebabnya dan saya merasa jujur saya merunding jujur ya Allah muka-muka barokah atau khidmat karo guru nyebabna pinarian jujur sing saleh sing merunding mantu ya Allah barokah ngaji muka-muka anak-anakku diparingi jujur sing saleh salihah. Ngoten pula harapan orang yang menaruh harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan ketika kita berharap pada Allah tidak mungkin orang mungkin kok apa yang kamu harapkan tidak mungkin tidak ketika harapan kita kepada Allah bisa sesuatu yang seolah-olah tidak mungkin di mata kita tapi bisa mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang niku waula ibadah kang jihad menemen lan ibadah kenyataan merokok. Karena apa? Dia memutuskan harapan kepada Allah. Kenapa ada harapan? Yang pasti belum ada mahabbah lebih dari. Ngapain nih kalau belum ada mahabbah, mulai orang duwe rasa rojak jelas. Lah mulane ana santri mesti harapannya penggolek barokah guru. Wedi karo guru tapi arep berkah. Mulane wedine iki malah yang mendorong dia untuk berharap pada Tuhan. Wedine karo Allah kuwi malah sing ndadekno harapan semua harapan semua yang diinginkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urut-urutane ngoten niku. Ya, muga-muga paham dengan sing tak arepno niki. Dene ra paham ya sebab teko muga-muga dan sebab padha hati tetap iman Islam, selamat akhirat, paling terkait barokah langsung kuwi lumayan daripada ora teko.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatur roja lan utawi hakikat roja, hakikat daripada harapan. Ya tentu ya, dan kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hakikatur roja lan utawi hakikate pengarep-arepan. Wa yo hakikatur roja iku irtiyahul qalbi mungahaken hati. Wong lek duwe harapan iki tandang gawe mesti bunga abu. Tandang gawe kok ndek harapan mesti bunga, ngoten lho bunga. Jadi lenandangi pun juga bunga, semangat, nonton ada penyemangatnya. Karena buah hati kita, kita bisa melakukan apapun demi buah hati kita, bahwa kita biar bahagia. Nonton itu namanya hakikat rojak kuwi bunga akan ati linti zorihi krono ngenti nekolbu man perkara wa kang utahi wa iku mahbubun dan temeni indahu ana sandinge indahu mungguhi ati. Jadi hakikat roja itu adalah bahagianya hati karena menunggu-nunggu apa yang menjadi hal-hal yang dicintai hati kita. Walakin dalikal mahbubu lan tapi nek utahe mengkono-mengkono kang den temeni al mutawaqi'u kang den arep-arep iku labuta ora kena ora wajib jenenge. Wa ayakuna lan ana apa mahbub iku bisa babin dari sebab. Iku bisa babin dari sebab. Fa'inin haramat mongko lamun dadi rusak apa asbabu sebabe mahbub fahuwa moderoja iku al-ghururu aran kabujuk walhamkulan kumprung. Jadi ngene lho maksudnya niku. Jadi lek sebab-sebab yang menjadikan harapan kamu itu sudah hancur, maka kamu ya karepe putus asa kapan ndak harapan das. Karo pacare ndak diharapkan. Tapi ya pacar kuwi dari yayo suwe-suwe kok yayo perusahaan ya hancur kamu. Lagi aku berharap apa? Berarti PHP tadi nih, PHP ujungnya kan kamu di PHP. Ketika harapan hatimu sudah mulai pudar, harapan hatimu sudah mulai rusak. Kenapa itu rusak? Mungkin karena di PHP Anda. Maka Anda berharap kepada sesuatu yang seperti itu. Padahal kalau Anda telah terbujuk, Anda jarang wong kombrong. Wa ilam takun al asbabu maklumatal wujudi. Wa ilam takun namun ora ana apa asbabu pira-pira sebab ora ana iku maklumatal wujudi den weruhi wujude wala maklumatal intifal ora den weruhi nafine ta ora anane fa huwa mongko roja iku atamanna aran arep-arep. Jadi ana roja sing darani pengarep-arep. Apabila sebab-sebab yang diharapkan itu diketahui wujudnya dan juga tidak diketahui keberadaannya, maka diarani tamani. Arep-arep sing ora genah maksud iki. Arep-arep sing ora pasti jenenge wong tamani. Rojak sing ora pasti disebut tamani. Ngoten nggih. Apabila hal sebab-sebab yang diketahui wujudnya itu tidak pasti dan tidak diketahui keberadaannya, maka dinamakan tamani. Faida khutira mongko nalikane den krentekake bibalika ing dalem ati sira apa maujudun perkara kang wujud fima ing dalem perkara madha kang wis ana koma sumia mongko den arane apa khutira bibalika maujudun diarani tadzakuron eling. Apabila sudah terkerentak di dalam hatimu sesuatu yang lalu, sesuatu wujudnya sesuatu yang lalu, ya, moro-moro tergerak di hatimu hal yang wujud
wujud di masa lalu iki diarani tadzakuron dari wong kelingan ngono ae. Tapi wa ing kana lamun ana apa ma perkara futura kang den krentekake apa bibalik anda maksudku maujudan wujud fil hal ing dalam sanalika sumia mongko diarani iku wujudan panemu. Apabila apa yang kamu krentekkan di hatimu itu wujud seketika itu, maka itu makan penemu. Profesor darani profesornya karena dia menemukan melalui pikirannya dalam saat ini dia menemukan hal seperti ini lah, sehingga orang-orang yang menemukan sesuatu ini dia maka dianggap sebagai profesor, doktor, bisa doktor barang profesor, dia akan panemu nukui badaukan dan pangicep wa idrokan atau saya panemu. Tapi wa ingkara lamun ono kelakuan ikut khutiro teman-teman jadi kerentekake dibalik dalam hati sapa wujudu syai'in wujude suci fil istiqbal ing dalam zaman kana teko wa qala barang lindih apa dalika mengkono khutira bibalika ala qalbi satira sumiyatin arani apa khutira bibalika intidharon ing ngenteni. Nah, apabila tergerak di hatimu wujudnya sesuatu yang akan datang. Aku besok paling dirabi karo wong iki ketoke dhek seneng banget karo aku. Nah, lek ana panemu sing model ngoten niku diarani apa? Sumia intidharon, dikatakan Anda menanti untuk terjadinya sesuatu yang kamu harapkan. Wa tawakuan lan tumibone. Fa in kana mongko lamun ana sapa al muntaziru intazara yantaziru muntazirun wa in kana lamun ana fa in kana mongko lamun ana sapa al muntaziru wong kang angen-angen to kang nggih wong kang angen-angen to kang ningali iku makruhan dan gedingi hasola mongko hasil minus wa muntazir apa alamun loro. Dan ternyata hal-hal yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka ini sangat menyakitkan fil qalbi ing dalam hati. Wah, biyen janji-janji lo lek cari arti bila aku hapus jan sepenuhnya aku berharap ternyata aku dikhianati. Maka alamun fil qalbi akan sakit di dalam hatimu. Sumiyat darani apa? Sumiyat mongko den arani apa khatir diarani khaufan ing wedi wa isfaqan lan tegese banget wedi. Tapi wa ing kana lamun ana sapa muntazir iku mahbuban kang den demeni apa sing dienteni iku ternyata sesuai karo yang diharapkan harsola mongko hasil min intidharihi sangka pengangen-angene muntazir apa ladzatun enak fil qalbi ing dalam hati wartiyahun lan bunga hati sumia dalika al irtiyahu. Apabila sesuatu yang ditunggu-tunggu ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dirinya dan ternyata terjadi betul apa yang diharapkan sesuai dengan keinginan hatinya, maka dinamakan irtiyah rojaan, dikatakan sebagai bebungah rojaan ing pengarep-arep kada kaya mengkono-mengkono keterangan silih ya dalam kitab ya. Jadi wong iki kon berharap ini. Jadi apa sing mbok harapno kok ternyata sesuai dengan harapan kamu, maka harapan yang sesuai dengan keinginan kamu ini ketika betul-betul berhasil betul tampak di hadapan kita, maka orang ini dikatakan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan harapan yang sesuai dengan keinginannya. Jadi dia tidak mendapatkan PHP lagi, betul mendapatkan kepastian. Tidak bisa nih ya. Tapi setelah itu langsung mulai pedus ada koi sinten ada koi Bu Ika yang dititipkan ke saya nanti malam saya akan sekalian maulidan besar-besaran nanti malam. Mudah-mudahan ada barokah manfaat lumeber dengan santri-santri on air sedaya mugi-mugi mawon mugi-mugi mawon koyo berharap ya Allah apa yang saya lakukan mudah-mudahan ada barokah untuk semua yang ikut on air saya. Aku yang ngono barang. Muga-muga mawon nggih. Pun matur mawon ya nanti selama amin ndak sida beliau terus kula mungkin nggih. Pun mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada pagi hari ini ternyata kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa bahwa adanya khauf dan adanya roja ini harus dimulai dari mahabbah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sehingga dengan mahabbah seseorang akan takut kepada Allah. Kenapa takut? Takut karena orang yang
yang dimahabbai, takut akan orang yang dicintai akan berpaling cintanya kepada kita, maka kita berusaha maksimal. Takut kehilangan cinta sebetulnya. Takut kehilangan cinta. Sehingga orang yang takut kehilangan cinta kan punya harapan besar untuk mendapatkan kebahagiaan dari yang dicintainya. Paham Ibu ya? Ngono kuwi kok intine ngaji dawa iku nek ngono iki Pak intine. Ngaji dawa ampre jenengan paham lan nyontokne lan nerangne seorang muslim sampai kaya ngene iki Pak. Intine ya ngoten niku wae. Jadi tidak mungkin orang ada rasa khauf kepada Allah tanpa ada mahabbah kepada Allah. Tidak mungkin akan ada rojak ketika orang yang mahabbah pada Allah tidak ada ketakutan kepada Allah dahulu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Intinya kan ngoten niku nggih, ada mahabbah. Karena mahabbah telah ada, maka ada khauf. Khauf apabila nanti melakukan hal-hal yang dianggap menyakitkan mahbub, menyakitkan orang yang dicintai, sehingga ketika dia mampu untuk takut akan hal-hal yang tidak disukai oleh mahbub, maka dia punya harapan besar apa? Akan mendapatkan cinta yang lebih banyak dari mahbubnya. Maknanya punya harapan nih ngeten iki Mas Roja ini ngoten. Jadi dengan roja ini kita akan mendapatkan apa yang kita minta pada yang kita sukai, kita cintai, insya Allah diberikan kok. Kalau memang mahbub kita betul-betul cinta pada kita, apa sih yang tidak buat kamu? Pun zaman ciros nopo zaman karep nih, tak paring nih. Mulane cak nom-nom saiki niku modele ngeten iki Bu, ngati-ngati duwe anak dia mongi. Sampean seneng aku benda seneng loh Mas, lek seneng buktekno lah. Disinilah banyak perempuan terperdaya di sini ini. Lek kowe seneng karo aku ya buktekno senengmu. Piye carane mbuktekne? Belalah dadaku, ndak aku kalah dari sumut tak ya aku percaya. Loh, ini bisa menjadikan alat orang-orang laki-laki yang brengsek itu memanfaatkan perempuan yang sudah jatuh cintanya luar biasa. Hati-hati, perempuan itu jatuh cinta, sulit untuk dilupakan masalahnya. Ya Bu ya, itu orang lanang ya, malah satu tak tumbuh 1000. Tapi kalau perempuan biasanya kuat dalam kadar kecintaannya. Biasanya ngoten niku. Hati-hati tenan, hati-hati aja terbujuk dengan kata-kata cinta. Ya, soalnya memang betul, jadinya cinta itu butuh pengorbanan. Ya, inilah yang merusak jiwa-jiwa muda sekarang tuh hancur ya karena model seperti ini. Jadi banyak laki-laki yang memanfaatkan ketulusan cinta seorang gadis yang sehingga dia bisa menghamili gadis sebelum pernikahan karena apa ya? Karena minta bukti cinta tadi. Alhamdulillah mendalik, mudah-mudahan anak-anak kita semua dibebaskan dari hal seperti itu. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi kiram azwajihi wa nabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sumal hadhihi ruhi wa dalsi utami yang kemarin habis medical. Semoga hasilnya baik dan tidak harus operasi ya. Ibu Siti Kafia yang lagi kecelakaan kerja, semoga paring kesabaran, ketabahan dan kesembuhan. Mas Saputra yang ada masalah semoga dimudahkan kepulangannya ke Indonesia. Amin. Yang lagi sakit Mas Krisna, adik Alnovarendo, Ibu Mardium, mungkin paling ketabahan, kesabaran. Milat nggih. Yang lagi milat Mas Krisna, adik Alnovarindo, Ibu Mardium nggih mugi-mugi paring panjang umur, sehat selalu, barokah umure, barokah rezekine. Siti Yulianti yang melamar kerja dan lagi nunggu panggilan ya, mugi-mugi paring hasil apa menjadi harapannya. Enggak ada Mbak Tisna. Nasih Masruri yang lagi di pondok pesantren Kerasan dan dimudahkan dalam mencari ilmu. Pasar Waleri Kendal yang tadi malam kebakaran, semoga para korban diberi sabaran, amin. Ibu Maryam yang Facebooknya dibajak orang lain
dan digunakan untuk menipu, nggih. Semoga tidak ada masalah, nggih. Ibu Tini semoga sehat selalu. Yang lagi sakit, adik Mustaqim sakit paru-paru, Susana sakit getah bening, Ibu Sulami habis operasi di Taiwan, Ibu Evi Encas, Ibu Jarmi, Mbak Suci, Ibu Sri Ihyanti, Ibu Satirah Sintarsari, Ibu Rinem binti Bejo yang sedang sakit, juga Allah paring pangapura sedaya kelepatane, Allah paring ritabahan, kesabaran, keikhlasan, dan Allah mengangkat penyakitnya. Ilhadrati ruhi Ibu Rusmiatin yang 100 harinya waktu itu pangapura Allah sedaya kelepatane dipun tampi sedaya amal kesayanane. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahadil qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badaran alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah ya Allah, wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban baraka wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hajatikum hajat dunia, hajat akhirat, barokah kajian kitab Qomitulian. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Pekaten lan semanten ingkang kurang langkung pangapunten nggih. Mungkin ada satu pertanyaan nggih boleh wonten. Wonten untuk mawon alhamdulillah masyaallah. Cekap semanten langkung pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.